Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semuanya karena kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Layakkanlah kami untuk datang menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Hanya ini yang kami dapat berikan kepadamu. Persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga.
yang layak kami sembah. Yesus Tuhanku, ku menghormatimu, ku mengagumimu, Allah yang benar. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, glory bagimu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau jawaban setiap permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Apapun persoalan kami, Engkau Bapa yang baik. Engkau tetap baik untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir,
dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Haleluya, glory bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat-sangat baik. Apapun persoalan kami Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu. Bapa, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, ajari setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami, untuk Engkau terus menuntun langkah hidup kami, agar kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa ketika sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya, untuk kita bisa memuji, menyembah, menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari surat Galatia. Surat Galatia, kita sebentar saja menikmati kebenaran firman Tuhan, beberapa ayat dari Galatia 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Galatia 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan satu persatu ayatnya, nanti kita belajar apa yang ada di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Perikopnya dibenarkan oleh karena iman. Surat Galatia ditulis oleh Paulus, surat pertama yang Paulus tulis kepada jemaat di Galatia. Surat ini berisi beberapa teguran karena jemaat di Galatia mulai dipengaruhi oleh ajaran yang lain selain Injil Kristus. Kita baca Galatia 3 ayat yang ke-1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Nah, Paulus menegur jemaat Galatia yang mulai dipengaruhi oleh ajaran Taurat. Beberapa orang Yahudi yang latar belakang ajaran Taurat mulai mempengaruhi jemaat Galatia yang telah dilukiskan tentang Kristus. Mereka telah diajarkan tentang salib, yaitu penebusan oleh hidup, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka, jemaat Galatia ini, telah diajar tentang Injil keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ayat yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, jemaat Galatia, mereka telah menerima Roh Kudus, karunia dan keselamatan karena percaya, karena iman, bukan karena hukum Taurat. Bahwa keselamatan itu hanya oleh iman.
percaya, bertobat, taat, dan mengikut Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mereka dipengaruhi untuk menambahkan ketaatan pada hukum Taurat, usaha daging, usaha manusia ini, diantaranya melalui sunat, karena mereka dipengaruhi oleh pengajar-pengajar Yahudi, ahli-ahli Taurat. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya iman, tapi ditambahi dengan hukum-hukum, ketaatan pada hukum Taurat. Ayat yang keempat, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Nah, mereka menyia-nyiakan pengorbanan yang mereka alami ketika mereka beriman kepada Injil, kepada Tuhan Yesus, dengan mulai menerima ajaran tentang Taurat. Ayat yang kelima, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Nah, padahal jemaat Galatia ini mereka telah menerima anugerah, mereka telah mengalami mukjizat karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, karena jemaat Galatia ini dipengaruhi oleh pengajar yang mengajarkan hukum Taurat, maka Paulus memberikan teguran, memberikan sanggahan dengan memberikan contoh dari perjanjian lama, dari Taurat yang ditulis oleh Musa. Ayat yang ke-6, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kita lihat di Kejadian 15 ayat yang ke-6, mulai ayat yang ke-5 saya bacakan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kepada Abraham Tuhan telah berjanji, Tuhan telah berfirman beberapa kali menjanjikan ahli waris keturunannya, bahwa Abraham akan mewarisi Kanaan. Nah, namun dalam perjalanan hidup Abraham resah karena sampai saat kejadian ini dia belum mempunyai ahli waris, belum mempunyai keturunan, padahal usianya sudah lanjut, padahal Sarah istrinya mandul sejak mudanya dan sekarang sudah tua. Jadi seakan-akan mustahil bagi Abraham untuk mempunyai ahli waris. Makanya Abraham resah, mengungkapkan itu kepada Tuhan ketika Tuhan datang kepadanya. Nah, ketika Tuhan memperlihatkan di ayat yang kelima tadi, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah,
Abraham lantas percaya dengan janji Tuhan bahwa dia tetap akan mewarisi negeri itu. Dalam artian dia akan memiliki ahli waris. Dan oleh percaya itu, Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga Tuhan mewujudkan janjinya kepada Abraham tentang ahli warisnya, memiliki keturunan Ishak. Nah, secara manusiawi Abraham tidak mungkin memiliki ahli waris. Walaupun begitu Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena kasih karunia Tuhan, bukan karena iman Abraham yang hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Sama seperti kita, yang karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Sebenarnya setiap orang harus memiliki keresahan tentang hidup kekal mereka. Dengan kekuatan, dengan kemampuan diri kita sendiri. Tidak mungkin, mustahil kita memperoleh hidup kekal. Hanya oleh iman. Hal itu bisa terwujud. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin sampai di sini firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang melayani perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan ibadah perjamuan kudus. Kita siapkan hidup kita untuk kita dipersatukan dengan perjamuan kudus ini, dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah menjadikan bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari saudaraku yang ada di rumah, di mana saudara mengikuti ibadah ini, firman Tuhan kita dengarkan malam hari ini. Sebab
apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita angkat roti di atas kepala kita. Kita menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Saudara percaya bahwa saudara dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, kita berdoa bersama dan kita nikmati tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Ialah tubuh ini menjadi satu dengan tubuh kami. Kami percaya jadi kekuatan bagi kami untuk kami terus mengiring Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita angkat cawan darah Tuhan Yesus di atas kepala kita lebih tinggi. Kita menghormati pengorbanan darah Yesus Kristus. Saudara percaya dipersatukan dengan darah Yesus? Puji Tuhan, kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, malam hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami melalui kebenaran firman-Mu, terlebih melalui perjamuan kudus-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, menyembuhkan bagi yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang bersusah hati. Kami percaya ibadah kami malam hari ini sungguh diberkati Tuhan. Bapak, satu hati kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yudit, gembala kami yang kami kasihi. Biarlah Tuhan melawat beliau, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Kami percaya Engkau sanggup memulihkannya dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapak. Satu hati kami berdoa bagi kota kami, Lumajang di mana kami tinggal. Kau memberkati masyarakat, pemerintah yang ada, terlebih bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kekuasaan Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan di negeri ini. Kami serahkan Pak Jokowi sebagai pemimpin tertinggi, memberkati aparat penegak hukum, seluruh staf jajaran yang Kau memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami percaya berkat-Mu Tuhan tercurah malam hari ini. Terima kasih Bapak, saudara-saudaraku. Malam hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman sedikit bahwa untuk ibadah selanjutnya minggu depan masih ibadah online seperti malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.